Biarlah sang pencinta menjadi tercela, menjadi gila, menjadi linglung. Orang yang sadar akan khawatir tentang hal-hal buruk. Biarlah sang pencinta saja. Dalam puisinya, Maulana Rumi, dalam cinta, derita, dan kesabaran. Bahagia karena kemampuannya menikmati penderitaan. Rumi yang dikenal dengan tarian Darwis, berputarnya, kata beliau begini, menarilah saat lukamu terbuka, menarilah saat kamu telah merobek perbannya, menarilah di tengah pertempuran, menarilah dalam darah, dan menarilah pula saat kamu benar-benar bebas. Kegalauan saat ditinggal gurunya, Syekh Syamsuddin. Kegalauan, kegelisahan, patah hati bagi seorang pecinta adalah sesuatu hal yang biasa. Tidak akan terlalu merisaukannya karena dia tidak kehilangan dan tidak kekurangan apapun dari cintanya. Dalam kesedihan, tetapi kesedihan itu dibawa menari dan dibawa naik menghadap Allah. Kalian akan sangat tangguh kalau bisa sampai di level bisa menikmati kesedihan dan bisa menikmati kegalauan. Menarilah saat lukamu terbuka, menarilah saat kamu merobek perban, menarilah di tengah pertempuran, menarilah dalam darahmu, menarilah pula saat engkau benar-benar bebas. Pada puncaknya, cinta akan membuatmu bebas. Yang paling jelas, bebas dari belenggu ego dirimu sendiri. Jangan terlalu hanyut terbawa emosi oleh pengalaman pahit yang kamu miliki. Tapi coba dengarkan, ada pesan apa, ada hikmah apa yang bisa diraih. Ketika Allah menetapkan sesuatu, pasti tidak ada yang sia-sia. Termasuk menetapkan rasa sakit hatimu, kesedihanmu, kegalauanmu. Itulah ayat-ayat Allah. Coba dengarkan pesannya, temukan mutiara-mutiara. Cermatilah, maka kamu akan menemukan harta karun dan kembali menjadi sosok yang lebih kuat, lebih hebat dari sebelumnya. Kamu tidak pernah sendiri, karena pikiran-pikiranmu pun tidak pernah diam. Aku tahu engkau mungkin sangat lelah, berat sekali melaksanakan yang dipesankan tadi, tapi memang inilah jalannya. Jalan yang melawan dengan jalur menuju keputusan. Aku tahu engkau lelah, tapi inilah jalannya. Ada fase-fase di mana hubungan kita dengan Allah saat kita menderita. Ada fase confirming, ada fase responsif, dan ada fase ekstraktif. Fase konfirman, yaitu ketika orang yang ketika sedang sedih, bisa merasakan hadirnya Allah, terus dia tenang, dan muncul harapan-harapan baru. Ini adalah level yang paling rendah. Allah akan menenangkanmu, memunculkan optimisme baru. Apapun jalanku, aku masih punya Allah. Ternyata harapanmu muncul. Fase yang tidak sekedar sadar hadirnya Allah, tapi sadar dekatnya Allah dan baiknya Allah. Ini lebih besar dari kegembiraan dan optimisme. Allah akan selalu mengabulkan doa-doa kita, permohonan kita. Allah selalu sayang dengan kita, tidak pernah tidak baik kepada kita. Kita saja yang keluar jalur, sehingga kebaikan Allah tidak sampai. Kita yang mengambil rute jalan yang berbeda dengan yang diinginkan oleh Allah. Ini adalah fase kedua, yaitu fase responsif.
Fase ekstratif adalah fase yang ketiga. Kita tidak sekedar lagi merasa dekat dan Allah itu baik, tapi kita sudah intim, kita sudah sangat cinta dengan Allah. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah, apakah itu pahit ataukah manis, itu tidak lagi menjadi masalah. Cobalah untuk mencermati kehadiran Allah dalam diri kita. Seperti apa pandangan kita tentang keberadaannya? Allah itu ada di mana? Menunjukkan level kedekatan dan level hubungan kita dengan Allah. Ada beberapa ayat suci Al-Quran yang menuntun kita agar tetap tenang dalam penderitaan, dalam menghadapi ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Isra ayat 5 sampai ayat 6, yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesulit apapun hidupmu, sepahit apapun pengalamanmu, akan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjanjikan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka jangan putus asa, pasti ada jalannya, pasti ada kemudahan. Sungguhnya dengan mengingat Allah. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang? Di sini terlihat jelas level kedekatannya. Jadi kalau ingin tenang, hadirkan Allah. Ingat Allah, itu menenangkan. Karena apa yang tidak mungkin di hadapan Allah. Ketika kita masih ada kebingungan-kebingungan, kekecewaan-kekecewaan, keinginanmu yang tidak terpenuhi, dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mungkin saja engkau membenci atau tidak suka sesuatu, padahal itu baik untukmu. Dan mungkin juga engkau mencintai sesuatu, padahal itu buruk untukmu. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Allah lebih tahu apa yang terbaik. Jangan terlalu kecewa, jangan putus asa. Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, membaca ayat ini mungkin kita bisa menenangkan. Kalau masih ada kegalauan-kegalauannya. Kalau hambaku meminta padaku, sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa saat dia berdoa kepadaku. Ayat ini menenteramkan kita masih punya Allah. Allah dekat, apapun yang aku minta, insya Allah akan dikabulkan. Selamat atas kamu karena kesabaran. Betapa nikmatnya rumah tempat kita kembali nanti ke hadapan Allah. Hidup itu memang banyak ujian, banyak kesulitan. Maka bersabarlah. Ada kenikmatan, puncaknya nanti bersama Allah. Ada satu nasihat Syekh Ibrahim Al-Khawas dalam kitabnya Al-Qusyairiyah. Obatnya hati itu ada 5 hal. Membaca Al-Quran, bertadabur merenungi maknanya. Perut yang kosong dengan berpuasa. Di waktu sahur sepertiga malam yang terakhir adalah duduk bersama orang-orang soleh. Dan yang terakhir adalah teruslah berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta padamu jiwa yang tenang bersamamu, yang percaya pada pertemuan denganmu, yang ridho pada keputusan-keputusanmu, dan rela merasa cukup dengan apapun pemberian ini. Ya Allah, selamatkanlah aku dalam musibahku
dan gantilah untukku yang lebih baik darinya.